Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Fatin Mahending Ilma. NIM saya 19102050017. Saya dari kelas A, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerakan sosial kontemporer 1 atau biasa disebut struktural strain theory. Sebelum masuk pada penjelasan mengenai apa itu gerakan sosial kontemporer 1 atau struktural strain theory, di sini saya akan menjelaskan pengertian gerakan sosial secara umum. Jadi, gerakan sosial merupakan gerakan atau usaha-usaha kolektif masyarakat yang berangkat dari suatu ketidakadilan antara apa yang diinginkan atau yang diharapkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, di sini ada 3 pokok pikiran dalam teori gerakan sosial kontemporer. Yang pertama yaitu aktivitas utama dari gerakan sosial adalah memobilisasi sumber daya. Di sini terdiri dari 5M, yaitu manusia, material, metode, money atau uang, dan mesin. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk organisasi dan strategi-strategi penggalangan sumber daya atau yang termasuk dalam ini itu manajemen dan pengorganisasian. Yang ketiga yaitu fenomena-fenomena perilaku kolektif yang berhubungan dengan pergerakan seperti strategi pencapaian tujuan secara bersama. Struktural strain theory atau teori ketegangan struktural merupakan teori pertama dari semua teori lainnya yang masuk dalam kategori teori gerakan sosial kontemporer. Teori ketegangan struktural itu mengacu pada teori fungsionalisme struktural dan sedikit pengaruh dari psikologi sosial, sehingga sering disebut juga dengan teori fungsionalis psikologi sosial karena memang didominasi oleh pengaruh psikologi. Struktural strain theory atau teori ketegangan struktural dipengaruhi oleh konsep fungsionalisme sosiologi yang menciptakan suatu ketidaknyamanan psikologis konsep psikososial yang kemudian mendorong adanya suatu gerakan sosial atau civil society action. Dalam konsep sistem teori fungsionalisme yaitu memandang masyarakat dan peranata sosial sebagai suatu model sistem di mana seluruh bagiannya itu saling bergantungan satu sama lain dan juga bekerja sama guna mencapai suatu keseimbangan. Teori fungsionalisme dan struktural strain theory atau teori ketegangan struktural itu saling mempengaruhi. Fungsionalisme konsep sosiologi itu sebagai penyebab ketegangan struktural. Alur ketegangan struktural dijelaskan dengan pendekatan fungsionalisme menurut Pearson. Ada 4 subsistem yang mempengaruhi teori fungsionalisme. Yang pertama ada subsistem ekonomi yang fungsinya sebagai adaptation atau adaptasi. Yang kedua, subsistem politik atau berfungsi sebagai goal attainment atau pencapaian tujuan. Yang ketiga, subsistem hukum yang fungsinya sebagai integrasi atau adil. Yang keempat, yaitu subsistem pendidikan yang berfungsi sebagai latensi. Perubahan dalam teori fungsionalisme adalah perubahan yang bersifat perlahan-lahan dan teratur yang senantiasa menyeimbangkan kembali ke awal. Perubahan ini dikategorikan sebagai ketidakseimbangan sistem yang berasal dari ketegangan struktural, yang itu berasal dari faktor luar yang dapat mengganggu subsistem dan menyebabkan ketidakstabilan sistem. Model pendorong ketegangan struktural diakibatkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama relative deprivation model, yang kedua model tekanan struktural, yang ketiga the collective behavior. Untuk yang pertama yaitu relative deprivation model, yaitu proses perbandingan yang dilakukan oleh suatu kelompok. Nah, dalam perbandingan ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama reference group, yaitu pergerakan sosial yang terbentuk karena adanya ketegangan struktural. Kelompok melihat dirinya yang terlatih terampas bendanya dibanding kelompok lain sebagai acuan. Yang kedua yaitu reference future, yaitu proses gerakan sosial dari elit politik dan ekonomi
yang menghasilkan ekspektasi tinggi. Dan jika ekspektasi ini tidak tercapai, itu akan menyebabkan suatu tindakan kolektif kelompok. Untuk model pendorong ketegangan struktural yang kedua yaitu model tekanan struktural. Nah, dalam model tekanan struktural ini terdapat nilai dari luar yang dibawa dari modernisasi atau globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat sehingga menyebabkan ketegangan struktural. Model pendorong ketegangan struktural yang ketiga yaitu ada the collective behavior. The collective behavior dibagi menjadi 6 tahap. Tahap 1 yaitu tahap pendorong struktural atau tahap dasar, di mana ada aktualisasi kondisi struktural masyarakat yang merupakan potensi timbulnya tindakan sosial yaitu adanya heterogenitas. Tahap kedua yaitu tahap ketegangan struktural. Dalam tahap ini sama dengan filosofi gerakan sosial yaitu dimana karena adanya kondisi ketegangan itu disebabkan oleh ketidakadilan. Tahap ketiga yaitu tahap pertumbuhan dan penyebarluasan. Nah, dalam tahap ini itu ada ketegangan struktural dalam individu atau kelompok yang memicu mencari kambing hitam. Tahap keempat yaitu adanya faktor pencetus. Nah, dalam kondisi situasional yang makin mempertegas pendorong struktural untuk terpicu timbulnya suatu tindakan kolektif. Tahap kelima yaitu mobilisasi pemeran serta, yaitu di mana aktivitas kolektif akan terwujud jika sudah ada kolektif massa. Untuk yang terakhir yaitu tahap keenam yaitu adanya tindakan kolektif konfliktual, di mana bekerjanya peranata hukum atau pengendalian sosial seperti polisi dan Satpol PP. Jadi, dalam teori fungsionalisme psikologi sosial atau teori ketegangan struktural, gerakan sosial itu merupakan perwujudan dari tindakan-tindakan kolektif yang terjadi karena adanya sebuah aksi-aksi kolektif untuk menjaga keseimbangan sebagai sebuah sistem dan adanya ketidaknyamanan psikologis itu sebagai akibat dari adanya ketegangan struktural. Sekian video penjelasan dari saya mengenai teori ketegangan struktural. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.